Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, urapan yang ujung kaki, boleh menyertai hamba-Mu Tuhan. Berikan perintah-Mu, berikan kami perintahkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Apa kabarnya? Sungguh amat baik. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul I am the light of the world. Akulah terang dunia. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang ayat ini, mari kita melihat kondisi dunia tempat kita tinggal, tempat kita berada saat ini. Paulus berbicara tentang kondisi dunia dalam keadaan sukar, bobrok, dan disesatkan. Kalau kita melihat kata sukar di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tempat dunia kita tinggal dalam kondisi yang sukar. Kalau kita melihat di dalam bahasa Inggris, kata sukar bisa berarti berbahaya. Juga bisa berarti mengerikan. Dalam bahasa Yunani sukar artinya menyedihkan, keras, ganas, dan kejam. Inilah kondisi dunia tempat kita tinggal. Kalau kita membaca di dalam Matius 8 ayat yang ke-28, kata ini muncul untuk menggambarkan dua orang yang kerasukan setan sebagai orang-orang yang amat bengis. Kalau LAI menerjemahkan sangat berbahaya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran dunia tempat kita tinggal. Keras, kejam, bengis, mengerikan, berbahaya, dan lain sebagainya. Mungkin saudara bertanya, masa iya? Tetapi kalau kita mau bukti, saudara tinggal lihat televisi atau berita di media sosial, maka semua bukti tentang kondisi dunia yang sukar sudah ada di sana. Betul saudara? Saudara bisa melihat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga berkata, dunia tidak hanya sukar, tetapi orang-orang yang tinggal di dalamnya dalam keadaan bobrok. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-8 dikatakan, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Orang-orang yang hidup di dunia yang sukar ini, mereka adalah bobrok. Paulus menyebutkan dua orang di zaman Musa, Yanes dan Yambres. Mereka adalah orang-orang yang bobrok, penentang kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang bobrok, ini menggambarkan manusia yang mati secara rohani. Kehidupannya yang rusak serusak-rusaknya, mati di hadapan Allah, keras hati dan gelap. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Yesaya, kebobrokan manusia digambarkan demikian, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Masing-masing kita berpikir kebenaran menurut pengertian kita sendiri. Kalau kita perhatikan kata kita sekalian yang Yesaya coba katakan, itu artinya apa? Artinya kebobrokan adalah penyakit universal dari masyarakat. Dunia kita sedang dalam keadaan rusak, manusia-manusianya dalam keadaan bobrok.
Dunia tempat kita berada sedang mengarah kepada kebinasaan dan kehancuran. Dan kata yang ketiga yang Paulus katakan, disesatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di 2 Timotius 3 ayat yang ke-13 dikatakan demikian, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Saudara perhatikan, dunia kita, tempat kita tinggal adalah tempat di mana orang-orang jahat bertumbuh dengan sangat subur. Kita bisa mengamati para penipu membanjiri semua profesi. Saya rasa Alkitab benar mengatakan semakin hari manusia semakin bertambah jahat. Saudara, kalau kita menggunakan pemikiran Yohanes, dapat dikatakan bahwa kondisi dunia tempat kita tinggal sedang berada di dalam kegelapan, sukar, bobrok, dan disesatkan. Saudara, Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-23, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Hati manusia gelap, melahirkan budaya yang gelap, melahirkan kondisi dunia yang gelap. Saudara, saya pernah mengikuti satu seminar, saudara. Seminar tentang misi, kemudian salah satu pembicara adalah seorang misionaris. Dia menceritakan sebuah kisah yang dia alami ketika dia melayani sebagai misionaris di salah satu pulau terpencil di Indonesia. Saudara, ketika dia melayani ke pulau itu, dia menceritakan satu budaya di pulau itu yang begitu sangat gelap, begitu sangat mengerikan. Saudara, ketika dia masuk ke sana, dia tidak melihat ada kebenaran. Saudara, tahukah saudara ada satu budaya di pulau itu di mana dia menceritakan, saudara, ketika seorang perempuan akan menikah dengan calon suaminya, jadi di tempat itu ada sebuah rumah. Rumah itu dipakai untuk apa? Dipakai oleh kepala suku. Caranya gimana atau apa yang dilakukan? Jadi setiap pengantin perempuan, calon pengantin perempuan yang mau menikah dengan calon suaminya, dia harus, maaf saudara, tidur dulu dengan kepala sukunya di rumah yang ada di sana, yang sudah dibuat. Baru kemudian setelah itu dia boleh menikah dengan calon suaminya. Saudara melihat ketika hidup atau hati manusia gelap, maka akan melahirkan satu budaya yang begitu sangat gelap. Itu normal dan itu dilakukan. Semua setuju dengan hal itu. Ketika penginjil itu melihat kondisi itu, dia menceritakan betapa hatinya begitu sedih. Betapa hatinya melihat dunia begitu gelap, segelap-gelapnya, dan mereka tidak mengerti itu. Saudara perhatikan, dunia yang gelap itu membutuhkan terang. Amin saudara. Dunia membutuhkan terang saudara. Mungkin kalau kita mendengar ini hanya sebagian kecil dari cerita kegelapan yang ada di dunia. Kalau kita melihat di budaya-budaya lain, saya melihat ada begitu banyak jenis kegelapan yang lain yang saya ceritakan sebagian kecil dari kegelapan manusia, dari kegelapan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kitab Yunus menceritakan tentang kota Niniwe yang dihuni oleh manusia yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Artinya apa? Mereka tidak tahu membedakan yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Saudara perhatikan, ketika moralitas manusia sudah tidak lagi mampu membedakan yang baik dan yang jahat, maka yang terjadi adalah kengerian dan kebinasaan. Kalau kita membaca kitab Nahum, nanti kita akan melihat apa kaitannya Yunus dan Nahum dan kota Niniwe. Kalau kita membaca kitab Nahum memberi sebuah gambaran
kota Niniwe. Dikatakan demikian dalam Nahum 3 ayat yang ke-1 dan 4. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Ayat yang keempat, semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Bisa dikatakan kota Niniwe adalah kota yang besar dan megah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling berkembang pada saat itu. Tetapi kita melihat kota Niniwe sangat berdosa di mata Allah. Di sana ada kegelapan pekat, ada pertumpahan darah, dusta, perampasan, kejahatan, persundalan, sihir. Semuanya ada di kota Niniwe. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada abad yang ke-8 sebelum Masehi, Tuhan mengutus Nabi Yunus ke Niniwe. Untuk apa Tuhan mengutus Nabi Yunus ke Niniwe? Tuhan mengutus untuk Yunus memberitakan firman, tujuannya supaya bangsa Niniwe bertobat. Kalau kita membaca kitab Yunus, Yunus memberitakan pertobatan, memberitakan firman. Saya bertanya, kota Niniwe bertobat atau tidak, saudara? Di dalam cerita itu Niniwe bertobat. Dari raja, rakyat sampai binatang, mereka berpuasa meratapi dosa mereka dan bertobat kepada Allah. Tetapi kalau kita melihat cerita dan selanjutnya, ternyata pertobatan mereka tidak bertahan lama. Mereka kembali jatuh lebih dalam di dalam dosa-dosa mereka. Ternyata mereka tidak bertobat sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka lebih dalam jatuh ke dalam dosa, mereka tidak benar sungguh-sungguh bertobat. Untuk yang kedua kalinya Tuhan mengutus Nabi, siapa saudara? Nahum. Untuk kedua kalinya Tuhan mengutus Nahum. Pertama Yunus dan sekarang Nahum. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, tujuannya berbeda. Ketika Yunus diutus Tuhan kepada Niniwe, dia menyampaikan firman untuk berita pertobatan. Tetapi berbeda dengan Nahum, ketika Tuhan utus Nahum ke kota Niniwe, yang dia beritakan bukan pertobatan, tetapi yang Nahum beritakan ialah berita penghukuman. Saudara, di dalam Nahum 1 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ketiga dikatakan demikian. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Saudara, kita akan melihat ketika Yunus diutus ke Niniwe, dia memberitakan berita kasih karunia dan keselamatan. Amin, saudara. Tetapi ketika Nabi Nahum diutus ke Niniwe, dia memberitakan tentang keadilan dan penghukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus dan Nahum sama-sama memberitakan firman Allah, tetapi tujuannya berbeda, tetapi hasilnya berbeda. Saya mau katakan pada hari ini dengan jelas, saudara, terang firman memiliki dua sisi yang tajam. Kitab Yakobus berbicara tentang firman sebagai pedang bermata dua. Jelas sekali, satu sisi mewakili kasih karunia dan sisi yang lain mewakili keadilan atau kebenaran. Kenapa, saudara? Karena Allah itu kasih, amin, saudara. Tetapi Allah juga adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang bertemu dengan Yesus, sang terang firman, yang mungkin terjadi hanya dua hal ini: Yunus atau Nahum, kasih karunia atau penghakiman.
keselamatan, atau penghukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja sering kali memberitakan Yesus yang berbelas kasih, tetapi kadang-kadang lupa memberitakan Yesus. Dia tidak hanya belas kasih, tetapi dia juga adil dan menghukum. Kalau kita membaca Injil Yohanes, mencatat tentang paradoks ini, saudara. Di satu sisi Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan dengan belas kasih. Tetapi di sisi yang lain, Yesus datang untuk menghakimi dan menghukum dengan adil. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tetapi sisi paradoks yang lain, Yohanes berkata di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya menjadi perenungan kita, sisi ketajaman firman mana yang akan kita terima dari Yesus? Yunus atau Nahum, kasih karunia atau keadilan, keselamatan atau penghukuman? Pada hari ini saya mau katakan, jika kita mengharapkan kasih karunia dan keselamatan, dengarkanlah perkataan Yesus ini. Di dalam Markus 1 ayat yang ke-15 dikatakan, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah menyatakan dengan jelas, ketika kita bertobat dan percaya kepada Injil, kita akan menerima kasih karunia dan keselamatan. Amin, saudara. Inilah yang perlu kita mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan pertobatan sering terkait atau dikaitkan dengan pengampunan, tidak mungkin dapat dilepaskan. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-31, ketika Yesus ditinggikan, kemudian dikatakan di sana supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat dan menerima pengampunan dosa merupakan anugerah salib Kristus yang agung dan mulia. Kita perlu mengerti hal ini. Pertobatan seharusnya berjalan dengan pengampunan. Pengampunan dosa tidak diberikan kepada orang berdosa yang tidak bertobat. Kenapa, saudara? Karena ketika orang berdosa yang tidak bertobat diampuni, ia akan merasa boleh saja terus hidup di dalam dosanya. Sehingga saya mau katakan, mustahil Tuhan mengampuni dosa orang yang tidak bertobat. Dan saya mau katakan, mustahil orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus tidak bertobat. Amin, saudara. Karena firman-Nya jelas mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengutip tulisan Spurgeon, saudara, dikatakan demikian, pertobatan dan pengampunan disatukan oleh maksud kekal Allah. Hal yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Anugerah yang mengampuni dosa tidak membiarkan orang berdosa terus-menerus hidup di dalam dosanya. Allah mengampuni kita hanya ketika kita bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus.
Dan kemudian itulah yang akan kita terima, keselamatan dan pengampunan sesuai maksud kekal dari Allah. Saudara, pada hari ini kita perlu merenungkan bersama-sama, seandainya kita diampuni tanpa pertobatan dan kemudian terus diizinkan untuk mencintai dosa, saya mau katakan saudara, pengampunan akan menjadi seperti manisan beracun yang akhirnya akan membinasakan kita. Pengampunan tanpa pertobatan ialah berita anugerah yang palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita melihat satu video. Mari kita akan tampilkan, coba saudara bisa lihat. Good morning, y'all. My name is Russian Kimball. My pronouns are he, him. Dia seorang pendeta dari gereja LGBT. Serving as the pastor of Broadway United Methodist Church in downtown Orlando, and also my drag name is still a work in progress. So if you have any ideas, just please let me know. There's one floating around, but I'm not going to share that one with you. But I'm still taking other suggestions. Will you pray with me? God, may the words of my mouth and the meditations of... Good morning, y'all. Sudah? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa lihat dari sini? Ketika gereja hanya menyampaikan kasih karunia yang menyelamatkan, tetapi mereka lupa bahwa Yesus datang juga untuk mengadili dan menghukum dengan adil. Saudara, ini yang terjadi ketika gereja berpikir menerima dosa. Mereka kemudian mendirikan gereja yang di dalamnya berisi orang-orang yang melakukan apa saudara? Cinta sesama atau apa saudara? LGBT, mereka suka sesama jenis. Dan mereka berpikir mereka adalah orang-orang yang diterima Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi harus diketahui Tuhan tidak mengasihi dosa. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebencian Yesus akan dosa. Sebesar kasih Yesus kepada orang berdosa, Dia tidak mungkin mengizinkan dosa terus-menerus hidup di dalam gerejanya. Kita perlu bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberi kita kabar baik. Salib Yesus mengampuni segala kesalahan kita dan menyembuhkan juga penyakit dosa kita. Anugerah yang sejati tidak hanya menyucikan kita dari kesalahan, tetapi melepaskan kita dari kuasa dosa. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, pertobatan dan pengampunan ada dalam setiap pengalaman hidup orang percaya. Tidak ada orang percaya yang tulus bertobat dan tidak diampuni, dan sebaliknya tidak ada orang percaya yang telah diampuni tanpa pertobatan dari dosanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan dan pengampunan saling beraksi dan bereaksi. Orang percaya yang diampuni bertobat, dan orang percaya yang bertobat pasti diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini perlu menjadi jelas, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai menganggap pertobatan kita sebagai penyebab pengampunan. Bukan itu tujuannya. Melainkan pertobatan kita adalah pendamping pengampunan. Kita harus sepakat dengan firman Tuhan. Pengampunan kita tetap merupakan anugerah oleh iman kepada Yesus. Karena firman-Nya berkata, kasih karunia oleh iman kita diselamatkan. Dan firman Tuhan juga berkata, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Pertobatan bukan menghasilkan pengampunan, tetapi pertobatan adalah pendamping pengampunan. Orang yang percaya dan diselamatkan oleh anugerah pasti bertobat dan diampuni.
Saya ingin kita melihat 2 Tawarik 3 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. 2 Tawarik 3 ayat yang ke-17. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yakin dan tiang kiri Boas. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakin dan Boas merupakan 2 pilar Salomo yang berdiri di depan rumah Tuhan, membentuk pintu masuk yang mulia ke tempat kudus. Sebetulnya Yakin dan Boas adalah gambaran dari pertobatan dan pengampunan. Sekali lagi saya mau katakan, anugerah Allah oleh iman melayakkan kita masuk ke tempat kudus. Amin saudara. Tetapi harus diingat bahwa untuk memasuki tempat kudus kita harus melalui pilar Yakin dan Boas, yaitu pertobatan dan pengampunan. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Allah tanpa melewati kedua pilar ini, yaitu pertobatan dan pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah yang menyediakan segala yang dibutuhkan bagi keselamatan kita, baik itu iman, pertobatan, dan pengampunan. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, mentaati perintah Yesus itu akan menjadi sumber kehidupan dan keselamatan. Dan sebaliknya, ketika kita memilih untuk menantang, untuk tidak mentaati, maka firman itu akan menjadi sumber kematian dan penghukuman. Saudara, ketika saya merenungkan sampai di titik ini saudara, tiba-tiba saya ingat dan mendapat iluminasi dari sinar matahari. Saudara, kalau saudara bisa melihat sinar matahari pagi dan bisa merasakannya saudara, sinar matahari pagi akan memberi kehangatan bagi kita, betul saudara ya? Bahkan sinar matahari pagi akan memberi kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan dan binatang. Sinar matahari pagi memberi kita kasih karunia, membuat kulit kita jadi sehat. Apa yang dibutuhkan dari sinar matahari kita bisa dapatkan untuk keuntungan kita. Tetapi jangan berani-beraninya menantang sinar matahari. Kalau saudara menggunakan mata saudara dan kemudian secara langsung menantang, menatap sinar matahari, saudara mampu nggak saudara? Nggak mampu. Tetapi kalau kita paksakan itu saudara, maka sinar matahari, sinar ultraviolet itu akan membakar retina dan kornea mata kita. Dan pada akhirnya sinar matahari itu akan membutakan mata kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan terang Yesus membuat orang yang buta menjadi melihat firman dan menerima dengan rendah hati, dan firman itu menjadi sumber kasih karunia dan keselamatan. Tetapi sementara terang Yesus yang sama juga membuat orang-orang yang melihat menjadi buta. Karena sekalipun mereka telah melihat tetapi mereka menolak firman, mereka menantang dengan keras, dan kemudian pada akhirnya firman itu menjadi sumber keadilan dan penghukuman bagi mereka. Saudara, mari kita melihat diri kita, kita perlu bertanya, kita mungkin berpikir kita mengenal Yesus, tetapi pertanyaannya, apakah Yesus mengenal kita? Paulus dengan tegas berkata di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudahi firman Tuhan sampai di sini saudara, tetapi biarlah pada hari ini boleh menjadi perenungan kita, anugerah oleh iman yang menyelamatkan, mengerjakan di dalam diri kita pertobatan yang sungguh-sungguh dan
pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pada hari ini kita boleh pulang. Mari kita melihat tindakan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh membenci dosa? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mencintai kekudusannya? Saudara, kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan, kita menerima pertobatan dan pengampunan, mau tidak mau, kita akan memiliki sikap dan tindakan. Sikap kita di dalam, kita akan semakin hari terus semakin membenci dosa. Semakin hari kita akan terus semakin mencintai kebenaran. Sesempurna Yesus membenci dosa, sesempurna Yesus mencintai kekudusan, seharusnya lah kita terus bertumbuh di dalam cinta dan kebencian kita terhadap kekudusan dan dosa. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan kemudian ketika kita punya sikap benci dosa dan mencintai kekudusan, maka kita akan punya tindakan. Amin saudara. Saya ingat sekali ketika saya di asrama waktu sekolah saudara. Saya di asrama punya jadwal nyapu dan ngepel saudara. Tapi ketika saya melakukan itu, sering kali melakukan itu, saya dapat hikmat Tuhan. Ternyata dari situ saya diajar nyapu itu seperti kamu introspeksi diri. Ketika saya nyapu, ternyata banyak kotoran yang ada di lantai. Ada kotoran yang gampang disapu, ada kotoran yang susah, betul saudara ya. Tapi itu masa saya introspeksi. Kalau orang yang sudah memiliki sikap cinta kekudusan, benci dosa, dia akan senang bersih-bersih. Tuhan akan kerjakan itu. Jadi ketika saya nyapu, ternyata ada kotoran yang mudah dibuang, tapi ada yang nempel. Nah, ketika yang nempel, kemudian saya sikat dengan pel, saudara. Jadi ketika sudah disapu, saya pel, saudara. Semua sudut ya sudah disapu, saya pel. Nah, ngepel ini proses bersih-bersih, saudara. Kadang-kadang kalau yang masih nempel, diinjak pakai kaki, saudara. Supaya apa? Supaya bisa lepas kotorannya. Jadi saudara, saya pikir ini cukup jelas. Kalau kita orang-orang yang memiliki anugerah oleh iman yang menyelamatkan, mau tidak mau, Roh Kudus pasti akan mengerjakan di dalam kita satu sikap benci dosa, mencintai kekudusan yang akan terus bertumbuh seperti Yesus. Dan kemudian tindakannya kita akan suka bersih-bersih. Saudara, jadi kita mau membersihkan diri kita mau introspeksi, membersihkan diri. Tentu saja itu pekerjaan yang Allah kerjakan di dalam kita, tetapi Tuhan mau kita dengan sadar melakukan itu. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Firman Tuhan selesai disampaikan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami boleh memandang firman dalam dua sisi yang tepat, sehingga kami boleh bersikap di dalam hidup. Bagaimana kami harus merespon firman. Dan kami bersyukur anugerah Allah oleh iman yang menyelamatkan. Tidak berhenti di situ, mengerjakan di dalam kami pertobatan dan pengampunan. Biarlah Tuhan kami menyadari diri kami sadar kami seringkali jatuh, tetapi kejatuhan kami itu akan semakin membuat kami membenci itu. Supaya kami semakin mencintai kekudusan. Prinsipnya sederhana, semakin kita benci sesuatu, semakin kita tidak mau melakukannya. Semakin kita mengasihi sesuatu, semakin kita mau melakukannya. Ketika Roh Kudus mengerjakan di dalam kita keselamatan, Dia akan mengerjakan di dalam kita setiap hari. Semakin hari kebencian kita kepada dosa. Ketika kita menemukan diri kita jatuh, gunakan itu sebagai sebuah proses supaya kita semakin besar membenci dosa. Kita bertobat, kita kembali, dan kita mau mengasihi kekudusan, mengasihi Allah. Hanya dengan kita mengasihi lebih dalam kebenaran dan kekudusan, kita akan melakukan itu. Dan sebaliknya, ketika kita membenci dosa, semakin dalam membenci dosa, kita tidak akan mau melakukan itu. Terima kasih Bapa, Hamba-Mu selesai berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.